India, Turki, Indonesia, Malaysia, Brunei, menulis semua di situ. Kenapa tidak pernah penuh itu tiang tulisan? Oh, nah bilang, gaib memang tong ini di. Bukan gaib, itu yang penjual spidol. Kalau malam, nah hapus di sini. Karena kalau penuh, tidak laku spidolnya. Datang ke Indonesia, gaib memang tong ini. Fir'aun populer, Pak. Populer itu Fir'aun. Tapi tidak ada orang mau pilih. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang di peta punggawa ini yang mau kasih nama anak-anak Fir'aun. Iya. Nasami. Kekayaan, tapi dibawa di pulau Lailai sendiri. Enak enggak? Enak kira-kira? Tidak enak. Pelajaran pertama, jangan kalian berpecah belah. Tidak enak orang dalam surga saja kalau kau sendiri tidak enak, apalagi bertetangga. Kau kaya tapi tidak ada tetanggamu suka kau. Semua fasilitas kau punya, tapi tidak ada orang senang sama kamu. Setiap kamu lewat, semua orang cibir. Borro. Macingkang. Takabur. Tidak ada orang senang. Hampir mini pilpres. Toh? Ada semua calon tak. Jangkau bermusuhan. Jangan sampai gara-gara pilpres kamu bertetangga tidak baku baik. Apa keenaknya itu orang tidak ada temannya? Ada semua uangmu tapi tidak ada temanmu. Nah, orang berdoa di sini di masjid, ya Allah bukakan rezekiku, ya Allah perbaiki hartaku. Tidak mungkin itu datang langsung langit-langit. Tidak mungkin itu uang langsung jatuh dari langit-langit. Tidak mungkin. Itu hanya ada di film karton. Lalu dari mana itu Allah kabulkan doa tak? Dari tangan-tangan manusia. Maka makin banyak temanmu, makin banyak rezekimu. Dan tidak mungkin banyak temanmu kalau kau sudah pandang enteng orang. Tidak ada orang suka dipandang enteng. Kita miskin, biasa kita bilang, saya tahu saya miskin, tapi jangan kau hina kak, kan tidak pernah kak minta apa-apa sama kau. Gara-gara pilpres, jangan kau baku musuh. Bapak masih ingat 2019, siapa baku cambuk? Siapa baku hadapan? Prabowo, Jokowi. Siapa yang menang? Siapa menang Pak? Jokowi. Apa nambil Prabowo? Baku temangi kembali. Iya toh? Kamu yang baku musuh 2019 sampai sekarang belum baku baik tetanggamu. Apa nugapa? Apa kau dapat? Maka silahkan berbeda pilihan, silahkan berbeda calon, tapi jangan bermusuhan. Kapan kau bermusuhan kalian orang rugi. Lewat 3 hari kata Nabi, palaisa minni, bukan kau umatku. Ingat mi semua kalau ada musuh tak na lewat mi 3 hari. Nah kalam aku itu setan. Nggak pulang ini nanti baku baik kok. Nah kita jangankan tetangga, sama istri saja baku musuh ki. Tidak masuk dia kalku. Gara-gara WhatsApp salah kirim, kau musuhi suamimu. Dia yang carikan kau nafkah, dia belikan kau rumah, dia belikan kau baju, nah lindungi kau berpuluh-puluh tahun. Hanya gara-gara WhatsApp salah kirim, la haula wala quwwata illa billah. Ndak mau ngomongi suamimu 2 bulan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng ini? Nah, kita lanjut cerita. Tapi Allah hadirkan
dari tulang rusuknya Nabi Adam, perempuan yang dari rasmu sendiri, menurut Quran, dari jenismu sendiri. Allah tidak kasih malaikat, Allah tidak kasih jin, Allah kasih apa? Dari tulang rusuk, lalu diciptakan Siti Hawa. Lahir nih. Apa selesai masalahnya di situ? Tidak. Ada mi temannya. Bahagialah. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah kirimkan kamu perempuan supaya kau bahagia. Allah kirimkan kamu perempuan supaya ada temanmu. Allah kirimkan kau perempuan supaya ada temanmu berhidup. Bukan Allah jadikan itu perempuan sebagai budakmu. Bukan Allah lahirkan itu perempuan sebagai bawahanmu. Maka jantung kau kasihan, hina itu istrimu. Karena tidak gampang jadi istri. Berapa gajimu? Bisa kau gaji itu istrimu? Kalau dia minta gaji, bisa kau gaji. Pembantu berapa gajinya satu bulan? Paling murah 2 juta. Istrimu lebih dari pembantu. Tidak pernah kau gaji 30 tahun. Berapa gajinya tukang cuci? 2 juta. Istrimu tidak pernah kau gaji, cucikan kau celana dalammu. Cucikan kau itu bajumu yang kuning keteknya. Tidak pernah nak minta. Berapa mi? 4 juta mi. Berapa itu kau bayar kalau kau pergi berzina? Ini kau berzina gratis. Dibayar, belum lagi kau takut digapas CCTV. Istrimu 30 tahun gratis. Tidak ada CCTV-nya, tidak perlu cemas. Apa? Berapa itu? Lebih 10 juta. Gajimu 3 juta per bulan. Ada cicilan motor. Tapi istrimu tidak pernah mengeluh. Istrimu tidak pernah maki-maki kok. Bilang bodoh ini sedikit lagi gajimu. Tidak. Tapi Nabi bilang istrimu, berapa saja kau bawa saya syukuri. Maka jangan kau hina itu istrimu. Itulah makhluk yang Allah kirimkan karena itu yang tercocok buat kamu. Jelek Ustaz? Jodohmu? Kenapa? Karena kalau dia cantik, malu jalan sama kau. Kenapa kau jelek? Cocok mi bos? Cocok mi? Baru masuk akal kenapa istrimu jelek? Karena kau juga jelek. Karena maka lagi ibu. Mengerti aku bu? Kenapa suamimu tidak gagah? Karena kau juga jelek. Kan itu. Allah kasih kau yang cocok. Karena kalau saya cantik istriku, pasti istriku malu sama saya. Karena kira pembantu. Makanya Allah kasih jodohmu memang 11-12. Kau juga ibu, jantungku pandang enteng itu suamimu. Kau kira enak jadi suami? Masih pagi-pagi pergi sodong suamimu. Pergi carikan kau uang supaya datang baju barumu mau lebaran. Nah belikan kau emas supaya pulang kampung kau nak hormati kau sepupumu. Kan tidak enak kalau kau pulang kampung itu je bajumu bulan lalu. Pulang kau lagi 2 bulan itu lagi. Nah bilang kau sepupumu, bajunya itu terus. Siapa punya tugas belikan kau baju? Suamimu. Maka jangan kau pandang enteng. Kajelek Ustaz. Jodohmu. Allahu Akbar. Maka yang baik, muliakan suamimu, sayang istri. Masa kontrak tomaki? Tiap tahun setengah mati mikir kontrak. Makan ala kadarnya. Suami jelek, istri tidak cantik. Bertengkar terus tiap hari. Kapan kau bahagia? Kan enak itu orang kalau bilang orang kaya bilang begini, itu rumah atau ngontrak-ngontrak aja. Penghasilan tidak ada. Tapi bahagianya nah kita ini baik na rumah tanah bertengkar terus kerja tak. Tapi kalau orang kaya bertengkar enak ji, kabanya warna. Kau miskin tomma kok. Banyak utanmu.
Berhentilah kalian. Saling menghormati, itulah hidup yang bahagia. Ya, sudah. Lahir Adam. Selesai masalahnya, lahir Siti Hawa. Mulai muncul masalah baru. Apa? Ada pohon namanya buah khuldi. Pohon khuldi. Allah berfirman, gunakan kau semua yang ada. Pakai kau semua yang ada. Nikmati semua yang ada di sorga. Satu yang tidak boleh. Apa? Jangan kau dekati ini pohon khuldi. Bocor ki. Ini rahasia bocor. Nah tahu iblis. Begini, ini dulu perlu kita tahu. Ada 3 itu nama penggoda yang biasa kita tidak tahu bedakan. Pertama jin. Jin ini nama marganya, rasnya. Minal jinnati wan nas. Jin. Jin kemudian Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud kau, ini makhlukku paling mulia. Katanya jin, saya tidak mau. Masa Adam dihormati? Anak baru kemarin, saya senior. Masa Adam ku hormati? Adam dari tanah, saya dari api. Saya tidak mau. Akhirnya yang tadinya Allah panggil jin, kemudian dipanggil menjadi iblis. Jadi iblis itu adalah jin yang sombong, membangkang. Maka dipanggil jin. Iblis. Sudah itu, karena sudah diusir dari sorga, maka dia bikin deklarasi. Saya akan goda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan melakukan pembalasan. Saya goda kau sampai kau masuk neraka. Nabi bilang, Tuhan silakan. Goda mau kau, saya kasih kau kemampuan godai. Maka itu jin, kemudian jadi iblis, diberikan kemampuan menggoda dan menyesatkan anak cucunya Adam. Bagaimana caranya goda? Hayya 'alas shalah. Nabi bilang jin, baru yasan, masih ada 10 menit. Tidur mako dulu. Nah capu-capu mata tata. Dilihat jam, masih ada 15 menit. Kamak pi, kau dekat di rumahmu. Tidur. Anggaplah bapak bangun. Kamu pikir jin menyerah? Iblis menyerah? Tidak. Nagoda ko. Cepat ko, dingin air. Dingini. Akhirnya ko wudu, main-main. Anggaplah kau wudu dengan sempurna. Kau kira iblis menyerah? Tidak. Nagoda kau lagi. Cepat kau mau mikama. Akhirnya sampai. Kau lihat jam. 2 menit mami. Jam aku. Habis waktu. Jam aku sambahin dulu. Jam aku sambahin sunat dulu mako. Anggaplah bapak sholat 2 rakaat. Apa iblis menyerah? Tidak. Nagoda aku lagi. Jam aku baca surat pendek. Jam aku surat pendek. Langsung mau Al-Fatihah saja. Anggaplah bapak baca surat pendek. Apa iblis menyerah? Tidak. Nah garuk-garuk lagi pantatmu. Akhirnya apa? Ikut menggaruk. Anggaplah bapak sholat dengan sempurna. Iblis menyerah? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Masuk. Baik. Paling jago mako di masjid ini. Kau paling hebat. Langsung kau anggap dirimu paling soleh. Masuk setan. Sombong. Bagaimana paling dilawan itu? Maka selalu ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu begitu kamu salah, ucapkan Astaghfirullahaladzim azim. Kalimat yang paling ditakuti setan adalah istighfar. Ketemulah Nabi dengan iblis. Nabi bilang, Nabi,
Iblis, apa yang kau takuti dari kami? Nabi bilang itu. Apa? Itu. Tidak boleh kasih tahu. Apa? Itu. Apa? Itu. Apa? Kalimat istighfar. Kenapa? Batena ku goda umatmu, batena ku sesatkan itu umatmu. Begitu dia bilang astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, hapus miside. Batena ku kumpul dosa-dosanya. Begitu dia istighfar, habis lagi. Maka kalau ada dosamu, istighfar kau. Tapi dosa kepada Allah. Dosa kepada tetanggamu tidak cukup hanya istighfar, tapi minta maaf kau. Biar baik solatmu berjamaah, tapi tetanggamu kau sakiti, susah kau nanti di akhirat. Masuknya ke surga tapi berperkara kau dulu. Pengadilan kau dulu. Sudah pengadilan tingkat 1, masuk lagi banding tingkat provinsi. Sudah itu selesai ini tidak, masuk kau lagi apa? Kasasi. Sudah itu lama bertahun-tahun lagi, masuk lagi apa? Apalagi di atasnya kasasi Pak, PK. Bertahun-tahun lama. Kapan keluar keputusan akhir ingkrah? Mati Pak kau. Apalagi mati nih orang. Begitu juga di akhirat nanti. Masuknya ke surga tapi berperkara kau dulu. Dibelender kau dulu. Dikipas kau dulu. Dipanasi kau dulu. Diinjak-injak lehermu dulu. Maka baik-baik kau sama tetanggamu. Jangan kau pernah merasa meremehkan dia. Kalau dia miskin, itu takdirnya. Kan tidak mintaki jago juga. Ya. Nah. Setelah itu yang ketiga ada lagi namanya syaitan. Tadi jin turun turun jadi iblis. Iblis ini jin yang membangkang. Dan yang ketiga syaitan. Apa itu? Iblis yang menggoda kita. Nah, sudah. Hawa, Adam berhasil. Saya tidak mau, tidak akan kusentuh ini. Baik, iblis masuk. Nah, godai dulu Adam. Dam. Adam. Dia bilang apa cika? Kalau orang maros. Maka kok bagus sih. Apa? Kau tahu kenapa kau dilarang makan buah huldi? Tidak. Bodoh kau. Maksudmu? Kalau kau makan ini, kau kal dalam sorga. Mundur. Apa dia putus asa? Tidak. Nada tangis istrinya. Enjoy? Riboko? Cinikimi? Enjoy. Memang itu perempuan Pak. Jangan kau kasih rahasia. Bocor itu. Siapa kasih bocor nih? Ketika Nabi mau disergap. Waktu hijrah Nabi. Siapa? Salah satu istri peserta rapat. Di majelisnya kafir Quraisy. Selesai. Nah cerita ke istrinya. Jangan kau ngomong-ngomong nah. Rahasia aku kasih tahu kau ini. Jangan kau kasih bocor nih. Apa Pak? Wih rapat tadi. Apa keputusannya? Muhammad besok mau dibunuh. Tapi jangan kau kasih ngomong ah. Rahasia. Aman Pak. Besok pergi pasar. Shh. Jangan kau ngomong. Rahasia. Apa? Besok Muhammad mau disergap. Jangan kau ngomong. Rahasia. Aman. Ini yang tadi sudah dikasih tahu. Pergi sama tetangganya. Shh. Rahasia. Ternyata dari dulu itu perempuan tidak boleh pegang rahasia. Bocor gitu neriboko. Datang ini setan kepada Hawa. Akhirnya Hawa tergoda. Nabi bilang betul kok iya. Nabi bilang setan, kalau kau makan ini abadi kok. Perempuan kan suka awet muda. Iya toh?
Makanya habis uangnya untuk pelihara supaya dia awet muda. Mana bisa awet orang muda? Tidak mungkin, pasti tua. Nah kepala talan jago itu kalau ada orang bilang, ih tambah muda kok. Bohong jitu, mau kau traktir. Mana ada orang tambah muda? Bohong itu. Ih tambah muda Kustas. Ku tahu Tonji bilang bohong, bilang ih betul kok. Ku tahu Tonji bilang dia bohong, tapi ku suka Tonji. Artinya kalau ketemu orang puji, tidak ada orang tidak senang dipuji. Jangan kau ketemu orang, ih kenapa tambah jelek kok? Pasti marah itu. Dia bilang ku tahu jelek, kenapa? Ku susah kok. Sibuk ini, itu panjang persoalanmu. Nah, maka Siti Hawa tergoda. Dia makan. Begitu dia makan, kedengaran suara dari aras Allah. Adam, Hawa, tak lewat-lewat mudi. Semua saya sudah izinkan. Semua sudah saya kasih. Kenapa ini satu yang kau lakukan? Begitulah manusia. Kalau 10 nak kasih peraturan Tuhan, 9 yang boleh, 1 yang tidak boleh. Ini yang kasih penasaran ki. Kenapa? 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 Kenapa itu mi setan. Sama toh. Saya biasa nak kasih susah tong pertanyaannya jamaah. Ustaz, kenapa itu duhur 4 subuh 2? Saya bilang jangan ku banyak tanya deh, kasih susah dijawab itu. Kalau ku jawab juga tidak mengubah keimananmu, ya sudah lakukan saja. Masih bertanya, aku bilang sini kau dulu. Pernah kau tanya itu dokter, kenapa nak kasih kau 3 kasih 1? Pernah kau tanya itu dokter, kalau nak kasih kau obat, kenapa nak bukan 1 kali 3? Maka ambak babau nih, maka aku saja, jangan banyak bertanya. Khusus saya ki bila. Dia bilang ada budak ses saja ki. Gitu. Nah, akhirnya Allah sampaikan, sudah nih, sudah tiba saatnya kau tinggalkan surga karena kau melanggar aturanku. Akhirnya apa? Adam dibuang turun ke dunia. Jatuhnya di mana? Jatuh di Irak sekarang. Irak sekarang. Menurut ahli sejarah. Siti Hawa dilempar ke dunia. Duh! Jatuhnya di India. Negaranya Shahrul Khan. Kucu kutang. Nei. Itu di India Pak, bedek. Tidak ku tahu benar atau tidak. Tidak ada bedek tiang listrik. Kenapa? Kalau ada tiang listrik, lama baru sampai rumahnya. Kenapa? Karena putari semua itu tiang dulu. Mbak joget dulu di tiang listrik. Akhirnya turun. Baku cari antara Adam dan Hawa. Satu di Irak, negaranya Saddam Hussein. Satu di India, negaranya Shahrul Khan. Saya kira-kira kalau di India nama aku jadi Dasat Khan. Baku cari. Bayangkan mi Pak, antar negara baku cari. Waktu itu penduduk dunia hanya 2. Adam, Hawa. Baku cari. Lalu mereka bertobat. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kami. Akhirnya Allah kabulkan. Di mana ketemunya? Saudi Arabia. Tepatnya di mana? Jabal Rahmah. Tugu kasih sayang. Yang kalau Bapak Ibu pergi umroh, itu ada tugu. Sekarang sudah dibungkus. Dulu itu tugu berdiri. Orang tulis-tulis. Sekarang dibungkus. Kenapa? Pemerintah kerajaan Saudi tidak mau kalian sesat. Karena banyak bangsa Indonesia nah tulis namanya Dasat Latif, Nauras Kia, baru nak kasih Lope. Semoga berjodoh. Kenapa kan tulis di situ? Masuk kau di Masjid Nabawi, masuk kau Masjid Haram, di situ ku berdoa. Bukan di Jabal Rahmah.
bertengkar sama suaminya, dia pergi berdoa di situ. Tidak ada itu perintah berdoa di Jabal situ, tidak ada. Masuk kau di masjid. Sekarang dibungkus. Pernah ada orang bilang, kenapa ini di banyaknya jutaan orang menulis, nah tidak pernah penuh. Bayangkan itu, dari tahun ke tahun jutaan sudah orang menulis di situ. India, Turki, Indonesia, Malaysia, Brunei menulis semua di situ. Kenapa tidak pernah penuh itu tiang tulisan? Oh, nah bilang gaib memang tong ini di, bukan gaib, itu yang penjual spidol. Kalau malam, nah hapus di sini. Karena kalau penuh, tidak laku spidolnya. Datang ke Indonesia, gaib memang tong ini. Ya, sudah ketemu. Setelah bertobat. Artinya apa? Sebesar apapun dosamu, Allah pasti ampuni. Satu dosa tidak ampuni Allah. Apa itu? Mengaku diri sebagai Tuhan, itu Maka salah satu di antara orang yang pernah mengaku diri sebagai Tuhan, Fir'aun. Maka Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Satu, ditulis dalam Quran namanya, haram masuk surga. Bayangkan Pak, haram masuk surga, berarti masuk neraka. Kenapa? Karena dia sombong, dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya jadi Tuhan. Maka sampai sekarang Allah laknat yang kedua Fir'aun. Tidak ada orang suka di dunia itu Fir'aun. Padahal dia populer, dari tahun ke tahun terkenal, ditulis namanya dalam Quran. Secara popularitas dia populer, tapi tidak ada yang suka. Makanya kadang-kala saya bingung lihat tim survei. Populer. Selalu populer. Udah bilang apa sih bahasanya itu Pak? Elektabilitasnya tinggi. Belum tentu orang pilih. Fir'aun populer Pak. Populer itu Fir'aun. Tapi tidak ada orang mau pilih. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang di peta punggawa ini yang mau kasih nama anak-anak Fir'aun. Nasami. Kata kuncinya, tobatlah sebelum ajal menjemput. Dan salah satu cara bertobat itu, bukti konkretnya bertobat, istighfar, jangan ulang. Barang kalau dia berkaitan manusia kasih kembali barangnya orang. Dan yang keempat, ganti kesalahanmu dengan kebaikan. Di antaranya adalah datang ke masjid. Dan alhamdulillah sebelum pilwali dulu saya pernah ke sini 2 kali. Dulu. Mengerti makoto? Waktu ku ikut tong. Ni beta kok tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Tidak begini cantiknya ini masjid. Iya toh? Dulu storing. Karpetnya 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Imamnya tidak jelas apa nak baca. Dolin, oh Fatihah. Alhamdulillah cantiknya tahu. Alhamdulillah. Saya tahu ini cantik sebelum jadi. Mulai direnov ku tahu memang nih. Dari mana? Dari guru saya Pak Asrullah. Selalu nak kiriman. Ku tahu je masuk nak kirim. Apa? Bantu Kostas. Tuh. Alhamdulillah cantik nih. Tapi tidak ada gunanya cantik seperti ini kalau tidak ada datang jamaah. Jangan sampai di masjid seperti museum, mewah, cantik, megah, tapi isinya barang-barang antik. Itu museum itu mewah Pak, dilindungi, tapi yang di dalam barang-barang tua. Jangan sampai di masjid sangin muka-muka sakaratil maut di dalamnya. Tapi kata sangin tua-tua.
Ajak anak muda ke masjid, ya. Maka bikin kegiatan yang membuat anak muda senang di masjid. Kita yang sudah senior, jangan lagi kita aktif. Kasih remaja masjid jadi MC, remaja masjid yang ngatur-atur acara. Jangan kita tinggal penasehat. Salah kok itu nak, jangan begitu. Jangan kita semua. Ada tong itu panitia masjid, nah kira dia yang punya masjid. Pelan-pelan juga. Kau cari sumbangan tapi kau bukan punya masjid. Ada yang begitu Pak, tapi bukan di sini. Ya? Terlewat-lewat kalau di sini karena Pak Surul ini kan suka mengeriti. Ada salah ini apa simbum aku. Nah, alhamdulillah. Nah, saya sebagai penghormatan saya kasih satu hadiah umroh di sini. Siapa kita mengatur nih. Tapi harus yang rajin berjamaah dan dia fakir miskin. Tadinya saya mau bilang imam subuh, tapi kuliah ki, pernah mi umroh ini. Tuh, boleh tapi tidak mau masuk kriteria. Ya, bukan dilarang tapi tidak masuk kriteria. Pernah mi kalau saya tidak salah 2-3 kali mi umroh. Tuh. Cari yang belum pernah umroh, nanti Pak Surullah yang ngurus. Yang belum pernah umroh, dia rajin berjamaah di masjid dan dia fakir miskin. Siapa? Saya tidak tahu. Kita mau yang ngatur nih. Satu mau. Ya aku lagi minta satu laki-laki, satu perempuan. Kau mau bahagia? Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.